Dalam hidup ini kita semua ada yang kita utamakan. Dan saya nggak tahu apa yang lagi saudara utamakan dalam hidupmu. Tapi yang pasti yang kau tahu. Ada orang yang mengutamakan olahraga. Pokoknya dia nggak makan nggak apa-apa, yang penting olahraga. Nggak usah angkat tangan. Ya, ada loh saudara. Pokoknya nomor satu itu olahraga. Uang pas-pasan juga nggak apa-apa, yang penting ya bisa booking lapangan. Ya, yang lagi ngetren hari-hari ini. Apa yang kita utamakan di hidup kita? Semua orang pasti punya yang dia utamakan dalam hidup ini. Hari ini kita belajar dengan tema hidup mengutamakan Kristus. Ini adalah hal yang utama, yang paling utama yang harus kita utamakan. Amin. Kenapa saudara? Karena Kristus itu bukan hanya memberikan jaminan untuk hidup yang sekarang, tapi sampai pada hidup yang kekal. Karena sekali lagi saya mau ingetin, hidup yang sesungguhnya bukan sekarang ini. Tolong bilang kanan kirimu biar ingat lagi. Ingat ya, hidup yang sesungguhnya itu bukan sekarang loh. Bilang, tapi setelah kita mati. Ingetin, tolong ingetin saudara. Ini perintah. Ya, ingetin kanan kirimu, hidup yang sesungguhnya itu setelah kita mati loh, bukan sekarang ini. Ya, sekarang ini kita hanya hidup di dunia yang sementara. Alkitab berkata sekarang ini kita perantau. Di dunia ini perantau. Artinya ini bukan tanah kekekalan kita. Kita di sini hanya merantau. Nah, kalau kita tahu kita merantau, ya berarti satu saat semuanya akan hilang. Satu saat semua akan lenyap. Ya, makanya kita juga berduka buat saudara-saudara kita yang kena bencana. Ya, tiba-tiba rumahnya hilang, terbawa air, terbawa banjir, ya. Kita juga nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Ya, hari-hari ini BMKG terus menyuarakan loh, Indonesia ini hati-hati, tinggal tunggu waktu, ada gempa besar. Bisa sampai 9 skala Richter. Ya, bahkan katanya itu bisa membelah dua semua pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tapi saya pernah melihat kejadian yang serupa di Palu, di mana benar-benar satu perumahan itu terbalik begini saudara. Kompleks perumahan yang ada ratusan rumah, ribuan orang tinggal, terbalik begini satu kompleks itu. Saya ke situ udah jadi tanah rata. Rumahnya terkubur di dalam sama orang-orangnya. Itu benar-benar terjadi. Kenapa saudara? Kalau melihat yang begitu ya memang dunia ini kan bukan tempat kita. Satu saat semua akan hilang. Satu saat semua akan pergi. Nggak ada yang abadi. Nah, kalau kita tahu semuanya akan terjadi seperti itu kan berarti ya kita ini harus hidup mengutamakan Tuhan, Kristus. Ya, bagaimana kita hidup mengutamakan Kristus? Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Kita nggak usah peduli mau bagaimana nanti ke depan. Prediksi saya lihat pakar-pakar ekonomi mulai bicara 2026 sampai 2030 akan ada krisis yang belum pernah terjadi dan belum pernah ada. Ya, mereka berkata ini bukan main-main. Kita nggak perlu mendengar yang begini-begini, ya. Bagian kita, ayo kita fokus pada Kristus. Ayo kita hidup utamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang lain itu urusan Tuhan. Amin saudara. Yang lain Tuhan yang akan bekerja. Kalau kita bekerja, kita berbisnis, jadilah orang yang berbisnis yang mengutamakan Kristus. Kita hidup, jadilah orang yang hidup mengutamakan Kristus. Artinya apa? Semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan tidak boleh keluar dari standar atau hukum-hukum Kristus, saudara. Kita harus berpegang kepada itu. Tidak boleh melenceng. Ya, kemarin saya lihat di Instagram, sekarang ini mereka mulai bikin pesta perceraian. Ya, loh, ajaib loh sekarang ini. Bukan cuma pesta pernikahan. Perceraian juga dipestain, dirayakan. Ya, bayangkan ya, perceraian dirayakan. Jadi saya komen lah di situ.
Wah, banyak sekali kayaknya barisan-barisan sakit hati yang komen di situ, "Congrats ya, selamat ya, wow, selamat ya, selamat." Jadi wanitanya pakai baju yang menyala gitu, lalu sama teman-temannya mereka happy, berpesta gitu. Saya komen gini, tanda-tanda akhir zaman. Mengerikan. Lalu ada yang komen di komen saya, "Bu Debbie maaf ya, mending cerai dong daripada kita hidup sama laki-laki toksik yang bikin hidup kita menderita. Lebih mengerikan lagi ibu tahu kalau kita hidup dengan laki-laki yang..." Terus saya balas, "Makanya sebelum menikah berdoa. Kau pasti gak hidup mengutamakan Tuhan. Ya, kalau kau hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan tuh gak salah pilih kasih kau jodoh. Kenapa kau salah pilih jodoh? Ya karena kau lihat pandangan pertama, makan tuh cinta. Cinta itu pret. Amin yang muda-muda. Dan kau makan cinta kau pikir cinta itu indah, pret itu cinta. Ya saya bilang, walaupun juga kalau kau mengutamakan Kristus, ketika kau dapat suami yang gak bertobat, kau bayar harga lah. Kristus nomor 1 di hidupmu. Jangan memilih perceraian. Saya bilang yang lebih memalukan lagi. Kenapa ini dipestain? Kan jadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda. Mereka pikir, oh iya ya, happy loh orang bercerai itu. Saudara, tanda akhir zaman. Yang pertama, kemurtatan, kedurhakaan meningkat. Yang tadinya menjadi masalah yang tabu, sekarang dibalik jadi sebuah kebenaran. Hati-hati. Sekarang banyak statement di media sosial yang kayaknya benar, tetapi itu menjebak, menyesatkan. Ya, lu bener. Akhirnya orang jadi berpikir, lo daripada gue bertahan dengan pasangan toksik, ya mending gue bercerai. Kalau kita tarik akarnya, kenapa lu dapat pasangan toksik? Karena lu tidak berdoa. Engkau tidak mengutamakan Kristus dalam hidupmu. Kalau orang mengutamakan Kristus, lihat dulu dong buahnya. Iya, kau ada waktu berpacaran itu jaga kekudusan, lihat hidupnya. Wah, suamiku ini masih dugem, masih mabok, kagak mending aku tak lama berdoa atau suruh dia berubah dulu. Iya, kalau kau lihat pacarmu pelit, ya, masih pacaran aja nggak mau traktir, jangan kau nikahi. Ya, nanti kalau sudah menikah lebih pelit lagi itu. Ya, ada orang menikah, saudara, cerita ke saya, akhirnya cerai. Kenapa kamu cerai? Pelitnya, Bu, minta ampun. Lah dulu waktu pacaran sih titip duit ke saya. Ya, 100 juta titip di rekening saya. Terus kamu pakai enggak? Enggak. Ya karena kau juga masih pacaran, semua pencitraan. Ya. Coba kalau sudah menikah, enggak dititipi juga, hilang itu duit, hilang itu. Ya, begitu kan orang. Saya bilang, ya jangan bercerai cuma karena suami pelit. Doakan. Kan kau sudah terlanjur nih ya. Makanya saudara, ayo anak-anak muda, utamakan Kristus dalam hidupmu. Ya, yang sudah menikah juga utamakan Kristus. Kita baca coba, Rasul Paulus berkata apa? Buka Filipi pasal 3. Mulai ayat yang ke-7, ini yang Rasul Paulus katakan begini saudara. Filipi 3 ayat yang ke-7 mulai. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Setiap kita harus mengalami ini dulu kalau engkau mau mengutamakan Kristus. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagimu? Oh, dugem itu keuntungan dulu. Judi itu keuntungan. Seneng itu melakukan hal-hal begitu. Yang bapak-bapak kalau minggu dulu sukanya mancing daripada ke gereja. Setelah kenal Kristus, oh lebih mengutamakan Tuhan. Ke gereja dululah ya. Cari Tuhan dululah. Kita harus meninggalkan apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku. Kalau engkau belum sampai meninggalkan itu, berarti Kristus belum utama di hidupmu. Dikatakan Rasul Paulus bilang, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah nih katanya, segala sesuatu kuanggap rugi karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Kristuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau kita nggak lepas itu semua, kita nggak mungkin memperoleh Kristus.
Bagaimana caranya kau Kristen tapi kau tetap masih merokok, kau masih mabok, kau judi, kau berzina, kau selingkuh. Kau tidak mungkin akan memperoleh Kristus di hidupmu. Kau harus tukarkan. Ada effort, ada harga yang harus kita bayar untuk mengikut Tuhan, untuk mengutamakan Tuhan. Dulu waktu belum kenal Tuhan, sukanya pakai baju seksi yang terbuka-buka, buka sana, buka sini, buka atas, buka bawah. Waktu sudah kenal Tuhan Yesus, jangan begitu lagi. Amin, wanita-wanita. Tidak bisa begitu. Harus ada yang kau tinggalkan, harus ada harga yang kau bayar. Tapi orang Kristen sekarang tidak. Ya, ke gereja hari Minggu cuma buat apa? Formalitas. Ya, kau pikir kekristenanmu hari Minggu cukup untuk menjadikan namamu terdaftar dalam kerajaan sorga? Maaf, sorga itu tempatnya bukan orang sembarangan. Kau masuk ke istana presiden aja, ya, nggak bisa sembarangan, saudara. Kalau kau nggak bikin janji, tidak ada kepentingan, nggak diterima kau di sana. Itu istana presiden, ya. Apalagi kalau kau mau ke surga, surga itu mulia. Bukan tempat orang sembarangan, tempat orang-orang yang mau bayar harga, yang meninggalkan segalanya untuk mengikut Tuhan. Tapi susah juga sih kalau orang itu merasa tidak meninggalkan apa-apa, saudara. Rasul Paulus siapa dia sampai dia bisa bilang begitu? Rasul Paulus itu dia bilang, aku ini orang Farisi asli, Farisi, Israel Yahudi, dan dia berkata, aku disunat pada hari yang ke-8. Kalau ditanya soal kegiatanku, aku ini pelaku hukum Taurat yang tidak bercacat. Saudara tahu untuk menjadi orang Farisi, pelaku hukum Taurat, tidak gampang. Kalau orang model-model kayak kita ini tidak lulus. Karena hukum Taurat itu, aduh, nggak bisa saudara kita ini melakukan. Apalagi orang Yahudi, benar loh, kita harus salut dari mereka. Ya, dan Rasul Paulus dia bilang dia pengajar, dia orang yang benar-benar taat. Tapi dia bilang karena Kristus, sekarang aku menganggap semua itu sampah, rugi. Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia. Saya waktu ketemu Tuhan Yesus pun itu yang terjadi. Saya merasakan apa yang saya lakukan dulu itu semua sampah. Ya, dulu saya suka dugem, saya suka judi, saya suka melakukan hal-hal. Waktu saya kenal Tuhan Yesus, semua itu sampah. Tiap hari saya cuma baca Alkitab 6-7 jam satu hari saya baca Alkitab. Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu jadi begitu yang berharga, sesuatu yang mahal. Ya, dan memang ada yang harus kita buang, ada yang harus kita tinggalkan untuk mengikut Tuhan. Lalu dia berkata di sana apa ayat yang berikutnya, saudara? Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan apa? Dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Waktu kita hidup mengutamakan Kristus, jangan engkau hidup berdasarkan kebenaranmu sendiri. Banyak orang Kristen masih hidup dengan kebenarannya sendiri. Contoh suami istri waktu berantem. Ya, istri pernah minta maaf nggak sama suami? Ibu-ibu di sini, bapak-bapak ada nggak istri yang minta maaf? Ya, nggak usah dicolek-colek suaminya. Ya, katanya jarang ya istri minta maaf sama suami. Tapi kita harus melakukan sesuai standar firman Tuhan. Kalau itu bukan kebenaran Tuhan, jangan kau lanjut-lanjutin. Atau suami berkata, ya pantang dong seorang laki-laki itu minta maaf sama anak. Saya pernah melihat loh saudara, ada seorang ibu, dia tuh teman saya juga. Dia punya anak, ya, anaknya bayi itu nangis sampai tenangis-nangis. Suaminya ada di situ, dan suaminya nggak gendong. Lalu saya tanya, kenapa anakmu udah nangis itu suamimu nggak gendong? Oh, memang itu ajaran keluarga, Bu. Di keluarga suami saya itu, laki-laki nggak boleh gendong anak. Nggak boleh bujuk anak, nggak boleh pokoknya melakukan tugas itu hanya istri. Saya bilang itu ajaran dari mana? Ya memang dari keluarganya begitu. Jangan pernah bawa ajaran keluargamu masuk dalam rumah tanggamu, saudara. Kalau itu tidak sesuai ajaran Kristus. Waktu saya dan suami membangun rumah tangga, kami sepakat tidak ada satupun ajaran orang tua yang boleh masuk ke keluarga kami yang tidak sesuai firman Tuhan. Walaupun itu orang tua yang ajarin.
Karena kalau tidak sesuai firman Tuhan, tidak boleh dilakukan. Ya bayangkan anaknya nangis sampai udah biru-biru, suaminya nggak mau gendong, istrinya lagi pergi. Ya, akhirnya adik saya yang gendong. Adik saya laki-laki, diambil anak itu dia gendong. Bayangkan saudara, dan alasannya kenapa? Ya di keluarganya suami saya tidak boleh laki-laki gendong anak. Kenapa kau bikin anak kalau kau tidak mau gendong anak? Kalau saya gituin saudara. Ya enak aja kau bikin anak mau, gendong anak tidak mau. Jangan loh, ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai firman Tuhan. Ya, jangan kau bawa itu, apalagi ngomong, oh soalnya ajarannya orang tuaku begini. Nah itu sesuai firman atau tidak? Tolak ukurnya adalah kebenaran firman Kristus. Kalau nggak sesuai jangan dibawa. Banyak orang Kristen yang masih hidup berdasarkan adat istiadat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita nggak boleh bawa itu. Jangan dihidupi saudara, jangan dilakukan kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Rasul Paulus bilang, aku ingin berada dalam Kristus bukan dengan kebenaranku sendiri. Mari kita tanggalkan semua kebenaran kita. Dan kita beralih pada kebenaran Kristus, ya. Kalau salah minta maaf. Amin Bapak-bapak. Amin Bapak-bapak. Aminnya nggak usah marah gitu. Biasa aja. Ya. Walaupun kita suami loh, kalau salah nggak apa-apa minta maaf sama istri. Itu ajaran firman Tuhan. Ya, itu yang Tuhan bilang, saling merendahkan dirilah di antara sesama kamu. Karena yang paling rendah itu yang paling tinggi di mata Tuhan. Ajaran Tuhan dengan ajaran dunia itu beda. Ya, yang terendah yang paling direndahkan di bumi ini itu yang paling ditinggikan di mata Tuhan. Nggak apa-apa kalau kita salah ya minta maaf. Nggak ada salahnya toh kita minta maaf. Rasul Paulus bilang, aku ingin berada dalam Kristus bukan dengan kebenaranku sendiri, melainkan karena kebenaran kepercayaan kepada Kristus. Mari kita berdoa. Nah bagaimana caranya saudara? Dan Rasul Paulus berkata begini, yang berikutnya ayatnya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Kristus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini loh yang kita harus ambil. Jangan cuma pengen Kristus dan kuasanya, tapi mari kita menjadi orang Kristen yang mengambil bagian dalam persekutuan dengan penderitaannya. Kalau kita belum sampai di situ, tidak bisa saudara. Ya orang di dunia ini tidak pengen menderita, tapi syarat untuk hidup berkenan sama Tuhan harus menderita. Jadi yang kurang-kurang menderita saya doakan biar menderita. Menderita itu bagaimana? Waktu kau difitnah, kau dihina, kau direndahkan. Dan engkau berkata, tidak apa-apa Tuhan. Aku belajar dari Kristus yang adalah Tuhan. Dia dihina, direndahkan, diludahi mukanya. Ya, kita ini belum ada apa-apanya saudara. Ya ada orang yang konseling sama saya, Bu, saya kepahitan sama saudara saya. Kenapa? Dia itu mempermalukan saya di depan keluarga besar saya. Sampai sekarang saya ini di depan keluarga besar sudah tidak ada harga diri. Saya bilang bagus dong kalau sudah nggak ada harga diri. Berarti sudah mati egonya, amin. Kalau kita sudah nggak ada harga diri, udah mati. Emang piro harga dirimu? Sudah dibayar di atas kayu salib. Nggak usah protes. Waktu ada yang fitnah, waktu ada yang jelekin, ya ayo kita kembali. Ya, lihat pada penderitaan Kristus. Oh ya Tuhan menderita buat saya, dia yang tidak bersalah dijadikan bersalah, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, dia yang tidak hina menjadi hina karena dosa saudara dan saya. Kenapa Yesus datang untuk menderita saudara? Supaya memberikan teladan bagi kita. Tapi kita ini ngaku pengikut Kristus. Cuma kalau dihina sedikit aja sudah nggak usah dihina. Mobil nih di jalan dilanggar sama yang lain, ya udah marah-marah kita nih, ya. Padahal ini belum apa-apanya. Kita belajar saudara, ya. Kita belajar. Dia katakan di sana Rasul Paulus berkata, supaya apa saudara?
Ketika engkau mengambil bagian dalam persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Berapa banyak yang mau dibangkitkan kelak nanti, hidup bersama-sama dengan Kristus? Kita semua mau, saudara, ya, dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan dia berkata begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna menjadi seperti Kristus, maksudnya dia, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Rasul Paulus bilang, aku gak merasa aku sudah sempurna seperti Kristus, tapi ini yang aku lakukan. Apa yang Rasul Paulus lakukan? Baca 1, 2, 3. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Yuk, kita ada di penghujung tahun 2025. Lupakan semua yang ada. Tinggalkan tahun ini, saudara. Dosa-dosa kita, semua masa lalu kita, semua kekecewaan kita, sakit hati kita, tinggalin yuk. Tuhan, aku mau tutup tahun ini. Dan aku mau tinggalin semua yang tidak berkenan sama Tuhan. Supaya aku boleh masuk di tahun 2026 dengan hidup yang baru. Tinggalkan semua yang tidak berkenan, saudara. Mari mulai fokus untuk mengejar Kristus. Saya tuh 2 hari lalu itu, saudara, saya demam, saya sakit, saya gak bisa bangun. Saya bilang sama suami saya waktu saya lagi KKR di Lumajang, saya bilang, aduh, orang sakit begini tuh kayak udah mau mati rasanya ya. Ini badan semua kayak remuk, semua sakit. Saya bilang sama suami saya, betapa rapuh manusia itu ya. Kita baru sakit begitu aja, itu udah kayak tidak berdaya, gak bisa apa-apa loh. Makanya saya bilang sama suami, ya makanya kita ini selama hidup, kita habisin hidup kita, waktu kita untuk melayani Tuhan ya. Kalau mau dipikir, saudara, enak-enakan nih ya, enak-enakan tuh saya enak di Jakarta, enggak pergi-pergi. Menikmati sama anak-anak dari mall ke mall. Ya, jalan-jalan di Plaza Indonesia. Daripada ke Malang, naik mobil 2,5 jam ke Lumajang KKR Natal. Lanjut lagi ke ya Surabaya, naik mobil lagi tuh. Capek, saudara, capek. Tapi kenapa saya mau melakukan itu? Cuma satu, karena Kristus sudah melakukan yang terbaik buat hidup kami. Yesus sudah mati dan menyerahkan nyawanya buat saya. Saya cuma berpikir satu saat nanti ketika saya mati, apa yang saya bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Ketika dia tanya, berapa umur yang saya berikan kepadamu, kata Tuhan. Saudara sebut angka umurmu 70 ke 80. Lalu Tuhan tanya, berapa puluh tahun yang kau pakai untuk hidup melayaniku? Memberi hidupmu, jangan sampai, saudara, kita menghadap Tuhan dicatat umur berapa dia matinya, 75. Yang dia pakai ke gereja berapa? Kalau saudara rajin ke gereja setiap hari Minggu 2 jam, tidak pernah bolos 1 tahun, saudara kasih 4 hari. Kalau saudara ke gereja setiap minggu 2 jam, 1 tahun 365 hari, saudara kasih 4 hari tok buat Tuhan. Umurmu 80, 75 tahun kau mati misalnya. Ya paling Tuhan bilang ya sekian hari dia pergi ke gereja. Yang lain di Plaza Indonesia. Ya, di Prada habis 2,5 jam, nyoba-nyoba. Pindah ke mana lagi? Dior. 3 jam di situ muter-muter. Tobat, saudara, tobat kau tobat. Amin. Lo bener loh, saudara, kita ini nggak sangka ternyata hidup kita ini hitung, Tuhan hitung. Dia hitung loh. Dan betapa sering kali kita lupa bersyukur. Loh, saya kalau mau ditanya enak di Jakarta. Apalagi kami sekarang dapat berkat dari YouTube. Ya, sudah cukup buat saya untuk hidup dari uang dari YouTube setiap bulan. Bahkan bisa memberkati. Tapi apakah cuma sampai di situ tujuan hidup kita ini? Ya,
Tuhan panggil, bahkan saya sama suami pernah coba liburan kita ke Bali 3 hari nggak pelayanan. Mau gila kita berdua, mau gila nggak ngapa-ngapain. Mau gila saya berdua di kamar, ya makan, ke kolam renang, duduk, ngopi. Ternyata jadi orang kaya nggak enak loh. Kalau nggak pelayanan. Amin. Bener. Ya jadi kita udah di hotel yang paling bagus tuh di Mulia, saudara. Kita menikmati tuh 3 hari. Dikasih teman saya sih. Bu, ibu nginep ya sana di Mulia, saya kasih voucher, ibu nginep di sana. Kita nginep 3 hari, baru 2 hari udah mau gila saya. Ngapain saya kita di sini? Iya, ngapain ya kita ya? Mungkin memang kita nggak ditakdirkan ya untuk yang begitu. Ya kita juga berdua ngomong, iya ya, ternyata nggak pelayanan itu, aduh kosong hidup ini hampa, nggak ada apa-apanya. Lalu kita mulai ngobrol, bagaimana ya orang-orang kaya itu ya? Yang kerjaan mereka memang cuma begitu, tapi nggak ada rasa bersalah. Mau saudara, saya agak keras ngomongnya ini. Ya ayo, utamakan Kristus di hidupmu. Amin. Isi waktu-waktu hidup kita dengan hal-hal yang berguna, memuliakan nama Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kau lakukan. Ya, pergi kunjungi tempat-tempat yang berkekurangan untuk engkau jadi berkat di sana, atau apalah sesuatu yang lebih ada artinya gitu. Daripada kita hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Semua akan dihitung. Akan dihitung. Dan Rasul Paulus berkata, ini yang aku lakukan, aku tinggalkan semua yang merupakan keuntungan-keuntungan itu dulu, ku tinggalkan di belakang, aku mengarahkan diri kepada yang ada di depan, dan apa dia bilang? Dan berlari-lari, ayat berikutnya, ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk apa? Memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena tidak semua orang akan bisa meraih panggilan surgawi ini. Hanya mereka yang mau menanggalkan apa yang dulu merupakan keuntungan. Hanya mereka yang mau, saudara, untuk sungguh-sungguh mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Hanya mereka yang mau berlari-lari, ya, kepada satu tujuan, yaitu panggilan surgawi. Banyak orang terpanggil untuk menjadi percaya pada Kristus, tapi tidak semua terpanggil untuk memperoleh surga. Hanya mereka yang mau mengutamakan Kristus. Saya selalu ingetin, tidak semua orang Kristen masuk surga. Penglihatannya Benny Hinn. Kurang apa Benny Hinn itu, saudara? Dia lewat aja orang semua jatuh rebah loh. Hadiratnya begitu kenceng. Tapi ternyata ketika dia satu saat, ya, dibawa Tuhan dalam sebuah penglihatan. Ketika pintu surga dia berdiri, pintu surga nggak terbuka buat dia. Dan Tuhan kasih dia kesempatan, ya, ayo kita kejar apa yang mengutamakan Kristus dalam hidup ini. Tinggalkan semua kebenaran-kebenaran kita yang menurut kita itu benar, padahal itu nggak benar. Ya, contoh sesuatu yang menurut kita benar atau menurut orang benar. Saya juga mengalami, saya berbuat baik kepada satu orang nih, ya, tiap bulan saya tolong dia untuk kehidupan keluarganya, tapi dia ceritain saya jelek di luar, saudara, dan bukan cuma satu orang, beberapa orang cerita ke saya. Lalu orang-orang itu bilang gini, Bu, nggak usah lagi lah dikasih orang begitu, orang dia ceritain ibu jelek terus loh kemana-mana. Kalau saudara jadi saya, kan saudara lakukan apa? Ya iyalah, kita kalau ada orang buat jahat sama kita pengen lihat dia susah kan? Iya Pak, iya. Jujur aja bilang iya kan? Ya, saya pengen lihat lu susah lu. Bener nggak? Saya juga waktu itu terpancing dan saya bilang iya, nggak usah. Saya ngasih dia lagi, biarin. Saya pengen lihat dia susah. Saya stop, saudara. Satu kali ketika saya berdoa, Tuhan tegur saya. Tuhan bilang itu bukan kebenaranku, itu kebenaranmu. Kamu berbuat baik bukan karena orang itu baik, tapi karena kamu baik. Jangan kamu berubah tidak baik karena orang itu tidak baik. Tetaplah lakukan itu. Jadi saya belajar, akhirnya saya berkati lagi setiap bulan. Jadi kalau orang cerita lagi, dia cerita kamu gini ini, itu urusannya dia sama Tuhan. Urusan saya sama Tuhan, saya sudah lakukan. Ya, ayo kita tetap menjadi orang
yang boleh menjadi berkat, mengutamakan Kristus dalam hidup kita, memegang prinsip-prinsip firman Tuhan, sehingga waktu Tuhan datang, saudara, kita ada di hari-hari yang terakhir, tandanya begitu nyata. Alkitab bilang sebelum Tuhan datang, akan terjadi dulu banyak bencana, banyak gempa, kematian, ribuan orang mati nih. Udah panggilan-panggilan massal ini. Iya, lalu akan ada kemurtatan. Sekarang yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang cerai bikin pesta. Ya, laki-laki kawin dengan laki-laki. Ini sudah ada di depan mata kita semua, saudara. Kedurhakaan bertambah. Bahkan apa kita bilang? Orang Kristen hari Minggu ke gereja. Tapi keluar dari gereja mereka berbuat dosa lagi. Secara lahiriah mereka beribadah. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri Tuhan. Ini terjadi. Ya, bahkan ada gempa, ada bencana, ada perang. Ini semua kita lihat. Bangsa-bangsa sekarang mulai sensi. Salah dikit perang, ambil senjata. Saudara, mari kita berjaga-jaga. Saya tidak akan pernah berhenti lelah untuk mengingatkan kepada saudara. Karena tugas saya sebagai hamba Tuhan. Mengingatkan kita semua. Ayo kita semakin berjaga-jaga dalam Tuhan. Ayo kita fokus kepada Kristus. Keutamaan Kristus. Apapun yang akan terjadi dengan dunia ini selama kita fokus kepada Tuhan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Pastikan kita semua terus berlari kepada tujuan, yaitu memperoleh hadiah. Karena tidak semua orang memperoleh hadiah. Tapi kita terpanggil, saudara. Ayo berlari, saudara, ya. Jangan lelah, yuk. Apapun yang sedang engkau hadapi hari ini, tetap berlari, fokus kepada Tuhan, yuk. Sampai satu saat Tuhan anggap kita layak, dan pintu sorga terbuka, dan Dia berkata, marilah hai kamu orang-orang yang melakukan kehendakku. Goal dari kekristenan, kita melakukan kehendak Kristus dalam hidup kita. Saya undang para imam musik maju ke depan, biar kita mau katakan di hadapan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Tuhan, bawa kami, bawa mata kami, bawa hati kami, bawa hidup kami terus terarah kepada Tuhan, supaya kami hidup mengutamakan Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama, saudara. Kita mau renungkan firman ini. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Katakan di hadapan Tuhan, tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan. Tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya, saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini, saudara. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu, saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa, dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan, saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini, sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun, saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru, saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi.
Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satupun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa ya dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka dia Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang, Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang, Tuhan, memberi hidup kami kepadamu, Bapa. Bahwa lidah kami hanya memuji Yesus. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing saudara. Dan malam ini dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu. Tapi dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan. Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus. Kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai. Melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus. Sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih